membawa sandal jepit. Nah, seperti Pak Ustadz nih. Pak Ustadz sini coba diri, Pak Ustadz. Saya. Nah, keren nih, saya sini. Sepatu. Ini contoh ya. Pak Ustadz ini kan keren ya. Pakai sepatu berapa kata Pak Ustadz? Pakai sepatu. Nah, pakai sepatu tertutup. Jelas ya? Sedang berihram, pakai kain ihram. Nggak sah karena tertutup. Tapi kalau Pak Mujiono, Pak Alam, Pak Senel, bahkan Pak Naam, Pak Senel seperti ini boleh, karena kan tidak tertutup kulitnya. Yang ini yang nggak boleh, makanya Pak bawa sendal jepit. Untuk laki-laki memakai pakaian yang berjahit, mohon maaf, jelas kain ihramnya kelihatan kan, tidak berjahit. Bapak pakai kaos dalam, nggak sah. Bapak mohon maaf pakai underwear, nggak sah. Ya, seperti itu. Ini yang dimaksud memakai pakaian jahit. Bapak pakai kain ihram juga, iya. Pakai dalaman juga, celana panjang putih atau celana itu nggak sah. Ya, jelas. Kemudian menutup kepala. Ini kita bicara setelah niat. Nanti kita akan sama-sama niat di mana? Di Masjid Bir Ali. Ya, niatnya bagaimana? Simpel Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Itu yang simpel. Yang panjangnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Harus tahu artinya. Saya niat ihram dan berihram umrah karena Allah Ta'ala. Mulut mengucap, hati juga niat. Kalau sudah niat kata-kata tersebut, sudah jatuh denda. Tapi ketika masih di Masjid Nabawi atau di hotel, kita kan belum ada niat, baru mandi, baru pakai persiapan-persiapan tadi sunah-sunah itu ya. Kita nanti di masjid, jangan takut Bapak Ibu, kita bimbing. Kebetulan ada 2 bis ya. Yang satu bis juga ada mutawifnya, ada saya, ada ustadz gitu ya. Kita bimbing bersama-sama. Jangan sampai ketika kita sudah, Ibu, Bapak, mari kita niat umroh, Bapak ngantuk, Bapak atau dengan sengaja entar aja kan masih lama Mekahnya, nggak bisa. Jadi syaratnya harus ada di bin Ali ya, seperti itu. Nanti kita bersama-sama. Nah itu. Nah, Bapak sudah niat, Pak Alam, Pak Naam, semua yang hadir di sini kan kebiasaannya pakai kopiah ya. Entah kopiah putih, kopiah hitam. Itu masih terpakai. Jadi tanggalkan semua yang kopiah-kopiah itu ketika nanti sampai di Bir Ali. Nanti kita akan ingatkan, Mutawif akan ingatkan Bapak yang maaf, yang pakai masih celana dalam, kaos dalam selalu dilepas, kopiah juga dilepas. Karena kan kebiasaan ya, biasa nempel gitu ya. Tiba-tiba ketika berihram, mohon maaf, yang botak palanya kelihatan deh tuh semua ya. Karena kan nggak pakai apa-apa ya. Ini betul. Kalau Bapak masih harus malu sama ibunya atau botak nih pakai kopiah kan. Jadi ketika menutup kepala secara langsung kena dam laki-laki. Kemudian menutup wajah, ya, baik laki-laki dan perempuan tidak boleh. Ini damnya nih, kenanya. Denda yang harus dibayar, ya. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, menghilangkan rambut, memakai kaos tangan. Jelas? Maksudnya ketika sudah berihram, saya bilang tadi, Bapak masih pakai wangi-wangian, udah nggak boleh Pak, Bu. Udah berapa jam nih Bu Isa? Kayaknya badan saya ini mau pakai udah nggak bisa. Kalau sudah tadi niat, labbaik Allahumma umratan, ya. Jadi sepanjang jalan Madinah Mekah menuju Mekah Mukarramah 6 jam, udah tahan aja tuh, nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak pakai parfum ya. Nah tadi sunnah karena belum niat. Nah sekarang kalau sudah niat, kita pakai wangi-wangian, memotong kuku, menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut banyak Pak. Cetek, misalnya datang ada uban, itu mana rambut. Nah ini, kena dam. Hati-hati, ya.
Apa sih dendanya? 1, menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, pilih ya, atau memberi makan 6 orang miskin setiap orangnya 1 mun. Dan ini dendanya harus dilaksanakan di tanah suci. Misalkan Pak RW, Bu Aisyah, saya punya kambing di kampung, ntar aja dendanya di kampung saya, kalau di Mekah mah mahal. Nggak bisa, dendanya harus di tanah suci kok. Itu jelas ya. Nah, ini yang menutup wajah. Menutup wajahnya gini Bapak Ibu, seperti kayak ihram. Pasti di perjalanan saya akan sampaikan nanti ya. Ini Bapak menutup wajahnya seperti ini, saking dinginnya ya. Nah, ditutup begini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kemudian ibu juga ya. Ibu juga nggak boleh menutup muka dengan mukena. Masker nggak boleh juga. Ya. Bagi kita cadar ya. Memakai masker karena saat ini negara Arab Saudi sudah tidak memberlakukan lagi masker. Kalau awal-awal kita pandemi, Pak, saya berangkat awal pandemi, saya harus masih karantina di Madinah, karantina di Jakarta, itu kita masih pakai masker. Mau tidak mau ketika kita tawaf kita pakai masker. Sementara yang boleh terlihat adalah muka, wajah ya, dengan telapak tangan. Kalau saat ini regulasi atau aturan Saudi tidak mewajibkan kita masker, kenapa kita harus pakai masker? Gitu. Saya berulang kali nggak pakai masker karena saya nggak tahu ya. Ketika kita kecuali rukhsah yang wajib, ada COVID kemarin itu ya, padahal kita nggak boleh tertutup muka. Kalau tidak mau karena rukhsah kita pakai. Tapi sekarang ketika aturannya tidak lagi mewajibkan, ya sudah buka dulu aja. Nanti setelah umroh mau pakai, bukan jaga-jaga ya, mau pakai masker nggak ada masalah, gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian memakai kaos tangan. Ini laki-laki. Kaos tangan yang kayak kaos tangan motor, di perempuan itu nggak boleh juga ya, karena tertutup. Yang boleh ini ya, tadi ya saya sudah sampaikan. Kemudian saya yakin di sini tidak ada yang menikah atau menikahkan nanti di Masjidil Haram, ya. Berdosa tapi tidak bayar denda. Kalau dia berdosa dia nggak ada denda damnya ya. Kemudian mohon maaf ya suami istri, hati-hati Pak Alam berdua suami istri ya, bercumbu. Nggak boleh Pak. Sekedar ya ibu cantik lu kelihatan udah kategorinya udah ya ketawa gitu ya. Pegangan asal tidak ada serang gitu ya, nggak apa-apa. Makanya nanti ketika di bis saya sampaikan perempuan sama perempuan, laki sama laki bisa biar aman. Pak Saiman juga nih ada istrinya tuh. Jangan salah Pak, godaan setan di sini ibu bapak ngeliatnya biasa, disuruh istriku di sini cantik banget ya, kelihatan lebih muda gitu ya. Padahal itu setan ganggu. Bu, aduh, ya berjumbu ya, mohon maaf ya, dendanya menyembelih seekor kambing. Nah, kemudian mohon maaf berhubungan badan, menyembelih seekor unta dan mengulangi umrohnya, unta mahal. Saya yakin di sini nggak ada ya Pak ya. Ini ketika Bapak berihram, jelas, Bapak ihram dan niat nih, belum tahalul, Bapak berhubungan dekat, maaf, suami istri kan halal, tapi ketika masih berihram nggak boleh. Tahan dulu sampai tahalul. Nah kalau tahu kan kamar berdua aman, udah nggak apa-apa. Justru ngambil barokahnya katanya gitu, barokah Mekah. Biasa gitu tuh alasan aja ya. Jelas? Ada pertanyaan silakan. Ada Pak Alam, Bu Alam yang lain silakan, saya ingin bertanya. Baik, bagus Bapak. Ini setelah ikram kan otomatis nggak boleh pakai apa-apa ya, cuman kain ikram doang. Yeah. Saya pakai kacamata bagaimana? Wah, bagus kacamata. Bapak Ibu bagus ya. Jadi kacamata ini bukan termasuk pakaian ya. Kacamata boleh. Jam tangan boleh. Tas paspor, tas sendal mana Bu Indo di belakang tuh. Ah, itu boleh, contoh yang kita punya ya. Itu boleh dibawa. Bahkan shawl pun boleh Pak. Pakai untuk tanda, bukan dipakai, dia kan bukan pakaian ya. Tanda ya. Jadi boleh kacamata, cincin ya. Tuh Bapak cincinnya gede ketahuan dari saya ya. Kemudian kecuali kaos kaki. Kaos kaki nggak boleh ya. Untuk laki-laki kaos kaki nggak boleh ya, seperti itu ya. Yang kenapa? Handphone boleh. Tapi ketika berikram, ketika tawaf, jangan selfie dulu. Kenapa? Takutnya kan gini nih,
Mohon maaf, kawan, saya minjem handphone. Ya, pastikan ini banyak sekali yang salah. Banyak sekali yang salah. Banyak sekali yang nggak ngerti. Ketika kita sedang tawaf, pastikan pundak kita ini sejajar dengan Baitullah. Jangan ada yang membelakangi. Otomatis ketika Bapak ingin selfie, ingin ngambil gambar, kan pasti begini ngebelakangnya gitu ya. Ya begitu ya, nggak boleh. Jadi ini lepas dulu. Nanti ada waktunya, mohon maaf. Jadi seperti itu. Jadi ketika tawaf ini posisi kita harus Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Ini jangan sampai kita ngebelakangin Ka'bah. Ini pastikan selalu sejajar. Kalau misalnya kita bergeser dengan tidak sengaja nggak apa-apa. Tapi kan kita udah tahu ini nggak boleh bergeser itu. Tetap kita tahan begini ya. Kalau yang mohon maaf nanti Bapak ngeliat di negara lain, dia ada sampai begini-gini, tolong. Ya, jangan diikutin ya. Karena nggak boleh sah ya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Bapak bagus nih ya, Pak Saiman. Yang menentukan jam itu siapa? Ini sudah ditentukan, bukan menentukan jam. Artinya Bapak boleh milih. Bapak kemampuannya gimana menyembelih seekor kambing? Maksudnya gini, kena jam itu kesadaran sendiri. kesadaran sendiri, Pak. Pelanggaran sendiri. Oh, Iya, itu kesadaran sendiri dan kejujuran Bapak sendiri. Jangan sampai itu sengaja padahal pakai kopiah. Nah ketika saya pasti ngecek Pak Saiman buka kopiahnya, ya Bu. Nah, Bapak pakai lagi dengan sengaja. Oh dia itu jelas. Kena. Ya, seperti itu. Kalau masih dari 1 sampai ke berapa ya? Ke 8 itu masih ada toleransinya. Menikah atau menikahkan berdosa tidak berdenda. Arti gini, mohon maaf. Nah, kita misalkan menikah nih. Menikah itu boleh Pak di Masjidil Haram, justru banyak orang yang mumpung di Masjidil Haram nih nikah gitu ya. Tapi selesaikan dulu tahallul. Ini belum tahallul, belum selesai ya. Menikah atau menikahkan itu nggak bisa. Berdosa tapi tidak berdenda, jangan sampai. Ya, sama yang tadi saya bilang bercumbu boleh sama istri gitu ya. Tapi ketika sudah tahallul ya. Tahallul itu dihalalkan yang tadi diharamkan. Gitu ya. Sesuatu yang sudah dihalalkan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, ada. Boleh. Sandal. Baik. Kenapa Aisyah tuh nyuruh jamaah membawa sandal jepit? Nah, seperti Pak Ustadz nih. Pak Ustadz muslim coba diri, Pak Ustadz. Saya. Nah, keren nih, kayak sini. Sepatu. Ini contoh ya. Pak Ustadz ini kan keren ya. Pakai sepatu, Bapak kata Pak Ustadz. Pakai sepatu. Nah, pakai sepatu tertutup. Jelas ya? Sedang berihram, pakai kain ihram. Nggak sah karena tertutup. Tapi kalau Pak Mujiono, Pak Alam, Pak Senel, bahkan Pak Naam Pak Senel seperti ini boleh, karena kan tidak tertutup kulitnya. Yang ini yang nggak boleh. Makanya Pak bawa sendal jepit. Nggak apa-apa kalau sepatu. Bukan kalau sepatu nggak ada. Yang itu yang nggak boleh jahitan itu hanya pakaian yang menempel, pakaian itu kain ihram 2 lah itu ya, seperti itu ya. Gitu. Jelas? Model sepatu gunung gitu boleh ya? Boleh, yang penting terbuka. Nih, di sepatu gunung sebelah Bapak, Pak Mujiono, ada contohnya. Kalau gini boleh ya? Pak Saiman masih boleh karena belakangnya terbuka. Nah, boleh. Gitu ya. Jelas? Tapi sebenarnya afdolnya ketika kita tawaf itu pakai sandal atau enggak? Nah, baik. Afdolnya Masjidil Haram suci. Bapak nggak boleh pakai sepatu, sendal. Mana tas sendal, tas sepatu? Kan ada di itu, koper kecil di belakang. Koper kecil itu ada tas sendal, tas paspor. Coba, itu gunanya tas paspor dan tas sendal. Aisyah tuh kasih. Ya, nah, ini contoh dah ya. Ini kelamaan tenda nih ya. Ini untuk sendal. Ini bukan untuk oleh-oleh. Nanti kelamin baru oleh-oleh ya. Biasa ibu-ibu nih. Ini untuk oleh-oleh, padahal ini nanti tas sendal. Ketika masuk Masjid Nabawi sudah harus dipakai ya, tas sendalnya. Kemudian ada tas paspor sini. Nah ini, mohon maaf. Ini 2 ini. Sini. Ya. Ini tas sendal, bukan buat gendolan lain-lain ya. Nanti pulangnya buat gendolan boleh kalau udah selesai. Ini tas sendal.
Bapak jangan sok-sokan masuk pintu Masjid Nabawi pintu 30 keluar 199, Bapak sok kayak di masjid sendiri naruh sendal ya, oh bisa pulang ada nyeket, Bu Aisyah sendal saya hilang, bukan bilang Bapak masuk pintu mana keluar pintu mana, amannya Bapak bawa ini masukin sendal ya, kemudian setelah itu Bapak biar nggak banyak itu masukin lagi ke dalam tas ini. Sendal jepit aja, makanya kalau ke Masjid Nabawi sendal jepit aja enteng seperti itu ya. Ini dibawa. Ini tas ini multifungsi buat naruh handphone, kacamata, duit, Al-Quran, handphone semua ya. Gitu ya. Bisa tasbih betul ya ini. Ya. Nanti Tendo sudah buatkan semua sama nih. Ada label, ada foto ibu, bapak masing-masing di sini. Nggak akan ketuker. Pas boleh sama isinya beda, betul ya? Pak RW baru 20 juta, ya kan beda isinya, gitu kan? Jadi isinya sama, tapi tasnya sama isinya beda. Nanti kita akan cirikan. Atau apa? Nanti kita udah siapkan. Kecuali nanti ibu, bapak udah siapkan di sini. Yang biasanya rajin dikasih pita apa gitu ya, seperti bebas saja. Ya. Ada pertanyaan dari yang ini Pak Seman sudah jelas ya. Yang menentukan siapa ini Dam? Ya diri sendiri, kejujuran sendiri. Iya. Kita sudah sampaikan dan saya sudah lihat. Saya akan cek satu-satu. Pak Seman atau Bapak Naam, kopiahnya dibuka, nggak boleh kan kelihatan terlihat. Mohon maaf Pak, Bapak masih pas fotoket, nggak boleh. Kita bicara sedang berihram ya. Satu ini sudah niat ya. Beda lagi kalau lagi nggak ihram, bebas Bapak mau pakai kopiah, mau pakai sarung kain sarung boleh, tapi ketika berihram hanya dua helai. Kalau bicara sepatu, sendal itu aksesoris boleh, makanya termasuk kacamata gitu ya. Kalau pakai payung pun laki-laki boleh, kan nggak langsung menutup ya, boleh. Jelas, yang langsung menutup kepala itu yang nggak boleh. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Semakin banyak pertanyaan artinya semakin ngerti. Kalau semakin banyak yang menang baik, berarti semakin banyak yang nggak ngerti. Baik. Kalau bawa Al-Quran boleh silakan. Ibu mungkin kan punya juz beberapa yang udah dibaca boleh.